Kali ini kelompok kami akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Berikut adalah anggota kelompok 2. Ada Emo Hairudin, Lailatul Makfiroh, Siti Romla, Siti Afiqo, Sofia, dan Bella Mega. Praktikum yang pertama yaitu tentang pemantulan cahaya. Tujuan praktikum ini: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. menentukan fokus lensa tembung. Untuk melakukan praktikum pemantulan cahaya, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Cermin datar, 2. Cermin cekung, 3. Cermin cembung, 4. Lampu senter atau pointer, 5. Busur derajat, 6. Kertas putih, 7. Lilin, 8. Layar, dan yang terakhir celah cahaya. Pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, berikut adalah prosedur percobaannya. 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Lalu, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya fokus cahaya pada saat, sebelum, dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah B sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukuran besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut harus diukur dengan akurat. Letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Selanjutnya adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat secara berurutan, yaitu layar, lilin, dan cermin cembung. Lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah B, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya secara bayangan yang terbentuk. Adalah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Selanjutnya adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat secara urut, layar, lilin, dan cermin cekung. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah B sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang dibentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat cahaya yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar tersebut bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukurlah jarak benda pada cermin cekung pada keadaan tersebut. Ini dia video saat kami melakukan praktikum. Ini dia hasil pengamatan pemantulan pada cahaya di cermin datar. Berikut adalah data yang kami peroleh dari praktikum cermin datar. Pada praktikum cermin datar, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda
pada cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contoh, cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Berikutnya adalah praktikum pada cermin cembung. Jenis cermin cembung, pantulan yang dihasilkan membuat benda terlihat kecil. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah cahaya terbalik, bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. Itu adalah hasil pengamatan pada cermin cekung. Sesuai dengan sifat cahaya yang dapat memantulkan benda pada suatu bidang, maka dari pengamatan yang telah dilakukan pada pemantulan cahaya pada cermin datar adalah sinar datang kemudian memantul pada cermin. Setelah dipantulkan, cermin tersebut juga menghasilkan sinar pantul, sehingga sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar adalah sama. Lihat juga bahwa pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan sama dengan bendanya, baik itu dari bentuknya, ukurannya, maupun posisinya. Pada pemantulan di cermin cembung diperoleh bayangan yang dihasilkan lebih kecil daripada pemantulan cahaya di cermin cekung, bayangan yang dihasilkan akan menjadi 2 kali lebih besar daripada bendanya. Dari praktikum yang telah kami lakukan, maka disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. 2. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama dengan bendanya. 3. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh cermin cekung 2 kali lebih besar daripada bendanya. Masih dengan praktikum tentang cahaya, kali ini membahas tentang pembiasan cahaya. Pada praktikum ini bertujuan 1. Mengetahui proses pembiasan, 2. Menentukan sifat bayangan pada pembiasan. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Lampu senter. 2. Celah cahaya. 3. Balok kaca. 4. Kertas putih. 5. Busur derajat. 6. Lensa cembung. 7. Layar. 8. Lilin. 9. Penggaris. Berikut adalah prosedur percobaan pembiasan. Hasil praktikum yang sudah kelompok kami lakukan adalah hasil pengamatan pembiasan cahaya pada lensa cembung. Dari hasil praktikum yang sudah kelompok kami lakukan, berikut adalah hasil pengamatan pembiasan cahaya pada lensa cembung. Pembiasan cahaya adalah peristiwa atau pembelokan cahaya karena melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum pembiasan, memperoleh beberapa informasi, yaitu 1. Sudut datang tidak sama dengan sudut bias. 2. Sudut datangnya yang kami berikan yaitu 20 derajat menghasilkan sudut bias 29 derajat. Lalu sudut datang 19, sudut biasnya 27 derajat. 18 menghasilkan sudut bias 25 derajat. Sudut datang 38 derajat menghasilkan sudut bias 17 derajat. Dan sudut datang 40 derajat menghasilkan sudut bias yang berbeda, yaitu 15 derajat. Sudut bias yang dihasilkan tampak tidak lurus, seolah-olah membelok. Dalam keseharian bisa dilihat pada pensil yang ditaruh di gelas bening, terlihat seolah-olah patah pensil. Pada praktikum pembiasan kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Cahaya mengalami pembiasan. Pembiasan tersebut terjadi karena adanya perbedaan titik-titik antara 2 jenis zat yang berbeda. 2. Sudut datang tidak sama dengan sudut bias.